Aku Melawan mau saya jangan nanya ibu takut lah. aja. Kalau ibu bisa Kalau mau jawab bertanya ini. itu artinya kau nggak mau melawan aku, tapi kau mau belajar sama aku. Bukan, Kau kan bukan tidak mau bertanya. melawan. Kalau Melawan melawan sama itu bertanya apa menyanggah bedanya, argumen. Bu? Dengar dulu, dengar dulu. Kalau kau mau lawan aku, kau bantah argumenku, itu namanya melawan. Nah, Ya, coba, kayak aku coba. melawan Yang mana Tuhanmu. yang nggak bisa aku bantah? Coba. Yaudah aku bilang, Kristen agama yang mengajarkan kebencian. Bisa nggak kau bantah itu? Bisa lah. Kami Mana? Kristen Mana ya coba. tidak pernah menyebarkan kebencian. Oke. Nah, Yang saya menjajah ngomong ini negara fakta. kita itu Ibu, agamanya ibu. apa? Enggak, Yang saya Kristen. menjajah negara Dengar kita dulu, Ibu. agamanya apa? Saya agama saya Kristen. Dengar dulu, Bu. Yang menjajah Sedangkan negara kita Ustaz- agamanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Coba, saking bencinya kalian kepada Yesus, sampai doa Yesus pun kalian berharap tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kami saking cintanya kepada Yesus, kami katakan doa Yesus itu dikabulkan. Dia adalah utusan Tuhan, dia adalah penyampai firman, dia adalah manusia biasa yang memiliki mukjizat yang di atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Yesus? Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Selesai perkara. Jadi kalian Kristen, kalau kalian tidak baca Bible kalian, maka sampai mati kalian akan menghina namanya Yesua Hamasiah, anak Maria. Sampai mati dari lahir kalian menghina anaknya Bunda Maryam. Ya, sampai mati kalian mengatakan kehinaan terhadap Yesua Hamasiah. Sampai mati kalian bergembira di atas kematian Yesus Kristus. Ya, silakan Kristen ketik 1 ya, kalau mau naik. Silakan ketik 1 buat teman-teman Kristen, tergantung permintaan. Giling halus atau giling kasar, silakan ya. 1000. Nah, itu ada Nabi Yesus dari Nazaret, ketik 1000. Ini, kita bukan benci dengan kalian, kita meluruskan ajaran yang sebenarnya, kita membawa kalian kepada kebenaran yang sebenarnya sesuai pengajaran
Yesua Hamasiah sesuai pengajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke, kita naikkan satu. Jangan privat Gibran ya, nggak bisa naik. Kalau privat nggak bisa. Tolong jangan di privat akunnya kalau minta naik ya. Kita naikkan ya, mudah-mudahan. Ketik minta aja permintaan, ada request tamu ya. Gini teman-teman, yang kedua ya, bagaimanapun apapun alasan kalian, seperti apapun kalian berkata, tetap jumlah Tuhan kalian 3 dengan bukti yang nampak, dengan bukti yang tertulis, dengan pengakuan dalam Bible sendiri ya. Jadi buat Kristen-Kristen silahkan naik. Tolong, apa yang kami sampaikan ini, oh itu salah, itu nggak benar, ini yang benarnya. Bagi kalian, belajarlah Bible kalian, baca Bible kalian, karena kita di dunia ini cuma hidup satu kali. Kalau kalian salah memilih Tuhan, maka kalian akan lurus belok ke kiri ke dalam api neraka jahanam ya. Marianus, sekolah lagi kau, sekolah lagi katanya aku unik, padahal Yesus kau suruh sekolah sana ya. Naik kau Marianus ya. Marianus naik kau, naik ya, jangan jadi pengecut ya. Anak Tuhan tidak perlu takut dengan anak manusia. Diskusi baik-baik, kalau tidak mau diskusi tanya aja tentang Islam ya. Jangan kalian ketakutan seperti anak domba kena air ya. Jadilah Kristen yang berani, jadilah Kristen yang memiliki kepedean ya. Naik kalian, jangan cuma bertanya apa boleh naik bos. Naik nih. Oke, my darling, my darling Kristen atau Islam? Shalom, saya Kristen. Oke, Kristen, aku tanya dulu, Tuhan Bapa ada berapa? Cuman satu. Betul? Betul. Oke, aku tunjukkan data ya. Bentar ya Pak ya, bentar ya Uni ya. Saya bertanya balik dulu, Pak. Bentar saya bertanya dulu. Saya tes Bertanya dulu ke saya aja, Kristen Pak. Anda. Ya. Aku bertanya, di dalam Bible, di Lukas 2 nomor 11, ini aku tunjukkan data, oke? Kita tunjukkan data aja. Ya, di sini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir di sini Tuhan atau bukan? Yang juru selamat itu ya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Oke. Aku tanya lagi di ayat 22-nya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ini Yesus ya, hurufnya gede ya, Ya. ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Berapa Tuhan di sini? Yang diimanin umat Kristiani itu kan cuma satu Tuhan. Semua Oke. juga. Coba Bapak dulu dengarkan dulu saya ngomong, Bapak. Bentar dulu ya. Di sini yang diserahkan adalah Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Ini ada berapa Tuhan? Ya cuma satu. Jadi ini gimana? Saya bertanya balik dulu sama Bapak, itu pengertian, saya bertanya balik dulu sama Bapak manusia enggak? Jadi kok Coba kira dijawab apa? dulu Iya, pertanyaan bapaknya saya. manusia. Kita di sini semua Nah, manusia, kita ini Pak. kan semua manusia. Betul. Kita kan percaya cuma satu Tuhan, ya. Emangnya ada beda-beda Tuhan gitu? Di Kristen ada manusia, beda-beda, kita Pak. logika aja kita berpikir, nggak usah Iya. kita bawakan agama. Enggak.
Kita Kalau ini di manusia cuman satu Loh, agama Pak, yang gimana kita mau bicara Tuhan kalau nggak bawa agama, Pak? Memang Bapak tahu Tuhan bukan dari agama. Bapak kan tahu Tuhan dari agama. Di Kristen itu ada Tuhannya ada 3 jenis. Pertama jenis roh, yaitu Bapa. Jenis roh yang berbentuk merpati, Roh Kudus. Jenis manusia itu ada Yesus. Ada 3, Pak, yang berbeda bentuk dan berbeda juga pribadinya gitu. Dan itulah yang disebut dengan Trinitas. Berarti ada 3. Nah, kita sebagai manusia nggak mau punya Tuhan lebih dari satu, karena itu pagan. Saya akui itu, Ya. tapi kan Kristen Tuhannya lebih dari satu. Nah, itu kan Ibu semua kan di Al-Quran juga ya. Saya juga dari keluarga Ustadz Nababan nih loh. Yang berbicara Saya nggak ini nanya dari Bapak, Ustadz jangankan Nababan Bapak ini. keluarga Nababan, Ustadz Nababan, Bapak keluarga Dokter Zakir Naik aja saya nggak peduli. Yang saya pedulikan itu Iya. argumen Bapak. Saya nggak peduli Ya, Bapak itu Ibu. keluarga siapa. Ibu Bapak juga silakan tadi sudah mengakui bahwa Tuhan kita itu, Tuhan manusia itu kan cuma satu. Selain Iya, itu cuma tidak satu. ada lagi Tuhan. Cuma Betul, tapi di kita ini Kristen kan- nggak gitu. Maaf Pak, saya ini udah belajar kekristenan udah 7 tahun Pak. Di Kristen itu Tuhannya nggak satu, makanya tidak bisa dikatakan Tuhan satu-satunya di Kristen, tapi Tritunggal. Tritunggal itu Tuhan satu, tapi ada tapinya apa? Tapi pribadinya beda. Maka itu disebut dengan Tritunggal. Tuhannya 3, ngakunya satu. Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapak tahu nggak itu Tritunggal? Ya, Nah, Tritunggal itu adalah sebuah pengajaran yang dimunculkan di abad kedua melalui pernyataan Tertullianus Uno Substansi Tres Persona, di mana itu pun secara ontologis bisa salah kaprah loh. Yang namanya hakikat, keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Nah, orang Kristen percaya Yesus bukan Bapa. Kalau Yesus bukan Bapa, itu sudah 2, Pak. Yesus bukan Bapa, tapi dia Allah atau 2 Allah. Nggak ada satu apa? Satu hakikat. Apanya yang sama? Yesus manusia, Bapa bukan manusia. Apanya yang sama? Nah, jadi di sini Bapak sebagai orang Kristen, kami izinkan bertanya tentang agama kami dan kami izinkan bertanya tentang pemahaman pemahaman kami tentang agama kalian. Boleh. Jadi di sini Anda ini bukan nyuruh-nyuruh. Di sini Anda bertanya, kita edukasi di sini. Nah, Bapak, karena Bapak agamanya Kristen, silakan Bapak tanya Islam atau bertanya tentang bagaimana saya memahami agama Anda. Gitu. Bu, Silakan. maaf ya Bu ya, saya itu selaku manusia yang normal Ibu ya, saya selalu mengikuti apologet ini gitu kan, apa yang dibicarakan orang ini, sedangkan kita itu selaku satu manusia gitu kan. Itu pengertian Ya, terus? saya selaku manusia. Selaku manusia, Dari apa hati nurani yang saya Bapak itu tangkap dari cuma omongan satu kami di sini? cuman satu yang kita anut gitu kan. Kenapa ini jadi berbeda-beda gitu kan? Kalau memang itu Oke, saya tanya deh. apa, Nama Tuhan saya pihak Allah, orang nama Tuhan manusia, Bapak siapa? Apa Bu? Pak, saya tanya, nama Tuhan saya Allah, nama Tuhan Bapak siapa? Yesus. Sama nggak? Ya, Ibu gini, kalau saya bawakan Pak, pengertian saya tanya Pak, nama itu Tuhan saya Allah, Nabi nama Rasulullah. Tuhan Bapak Yesus, Ibu. sama nggak? Bu, saya dengarkan dulu, saya bocah satu. Pak, gini Pak, kalau diskusi itu bukan seenaknya Bapak, tapi diskusi itu bagaimana argumen kita ini berjalan nggak stagnan, nggak berhenti. Kita sedang membuktikan pernyataan Bapak bahwa Tuhan kita sama. Saya tadi tanya, nama Tuhan Bapak siapa? Yesus, nama Tuhan saya Allah. Sama nggak menurut Bapak Tuhan kita? Ya justru itulah Ibu, sedangkan di kalian di Al-Quran juga jelas-jelas kan tertulis bahwa Nabi Rasulullah Muhammad. Pak, Bapak ini normal nggak kalau ngomong? Bapak ini Nabi sehat nggak? terakhir. Katanya Yang Bapak mau manusia, turun- yang tapi mau kok turun ke Bapak bumi ini kan kalau Nabi- ngomong tuh terarah Nabi Pak. Isa. Pak kalau ngomong tuh terarah. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Bapak tadi bilang bahwa Tuhan kita kan sama. Saya tanya, nama Tuhan Bapak siapa? Yesus. Nama Tuhan saya Allah. Menurut Bapak yang ngaku-ngaku manusia dari tadi ini, sama nggak itu? Nama Ya Tuhannya justru sama nggak? itulah Bu yang kita pertanyakan. Ini orang bisa nggak sih ngerti nggak bahasa Indonesia? Pak, sedangkan umat saya Kristiannya bertanya aja, Bu, sama ya. Bapak, harapan saya Bapak menjawab, bukan malah curhat. Misal Bapak tidak mampu menjawab, Bapak tinggal bilang, maaf Bu, saya tidak bisa menjawab. Itu lebih mulia loh Pak, daripada justru itu. Apa yang justru? Apa yang justru? Di sini Bapak membuat pernyataan. Pernyataan Bapak adalah Tuhan kita sama. Saya konfirmasi pembuktian. Tuhan Bapak namanya siapa? Yesus. Nama Tuhan saya Allah. Sama nggak nama Tuhan kita? Tinggal jawab sama atau enggak Pak, untuk membuktikan apa yang Bapak omongkan tadi itu Bapak paham.
Bapak ngerti nggak dengan yang Bapak omongkan? Tadi Bapak bilang, kita kan sebagai manusia Tuhan kita sama, kok beda-beda. Itu kan Bapak bilang tadi. Saya menunjukkan kepada Bapak, kita beda Pak. Tuhan saya namanya Allah, Tuhan Bapak namanya Yesus. Saya tanya sama Bapak, menurut Bapak yang manusia, kan Bapak ngaku-ngaku manusia tuh dari tadi tuh. Sebagai Ya, manusia, menurut Bapak, Tuhan kita sama atau tidak? Kalau memang dasar Rasul itu sebagai manusia. Bapak ya, mengerti bagi nggak kamu- pertanyaan saya? Yesus juga Pertanyaan manusia. saya adalah, coba mungkin telinga saya keraskan ngomong ya, biar mungkin kayaknya Bapak nggak dengar nih. Pak, pertanyaan saya, nama Tuhan saya Allah, nama Tuhan Bapak Yesus. Menurut Bapak yang ngaku sebagai manusia, itu sama nggak itu Tuhannya? Jawab. Oh, jadi berarti Tuhan di dunia ini ada dua gitu Aduh. atau berapa? Ternyata sulit ngomong sama orang Kristen ya. Justru Saya tanya, ibu yang Tuhan sulit. banyak Ibu kan Pak. mengaku Pak, Tuhannya Tuhan ibu. itu banyak. Yang tidak banyak itu Tuhan yang benar Pak. Tuhan palsu banyak. Tuhan itu artinya sembahan. Sembahan tuh banyak. Yesus dikatakan Tuhan, batu dikatakan Tuhan, kayu salib ada yang menuhankan, hawa nafsu ada yang menuhankan. Banyak. Yang satu-satunya itu adalah Tuhan yang benar, sembahan benar. Yang saya tanya itu sembahan Bapak dengan sembahan saya sama atau tidak? Oke, Oh, beda. Bapak kemana-mana beda. Ya sudah, berarti ngapain Bapak protes kalau kita berbeda dalam menyembah? Nah, sekarang yang kita cari tahu adalah mana yang benar, sembahan Bapak atau sembahan saya. Mari kita diskusikan di sini, siap nggak? Saya nggak bisa saya jawab, Ibu. Kalau pertanyaan Ya Ibu, kalau Bapak nggak itu bisa Bapak menjawab, jawab. Bapak bertanya Kenapa nggak saja, biar saya yang menjawab. Gimana? Coba dengarkan Ibu dulu. Kenapa saya nggak bisa menjawab? Itu kan orang Saya nggak nanya. ada iman, Ibu. Saya nggak Ibu nanya, nggak punya Pak. iman, Saya nggak nanya. Saya nggak nanya. Kenapa Bapak nggak bisa menjawab? Ibu Nggak punya urus, iman Pak. nggak? Kalau Ibu yang punya Saya iman, nggak Bapak nanya bertanya Bapak mau seperti punya itu. iman, Ibu kek. kan nggak punya Bapak iman. Saya kenapa? juga seenggaknya nggak Bapak punya ini iman. lucu meskipun loh. Saya Kristen. Tidak mau menjawab apa yang saya tanya, tapi memaksa menjawab apa yang saya nggak tanya. Saya nggak urus Bapak. Kenapa Bapak nggak bisa jawab? Urusan saya, bukan urusan saya itu. Nih, Terserah. nih. Bisa saya yang jawab Nih, itu, Bu. bentar dulu ya. Kenalan Nanti kau dulu jawab. dong. Aku lawanmu PA. Ya udah, kenalkan dirimu, agamamu apa. Kalau kamu mau berdiskusi bentar, dua Mika. arah, buka kamera. Kalau melawan saya Tante Mika, itu minimal harus sarjana. Melawan nih, Iya. melawan. Tapi kalau bertanya dan belajar ke saya enggak apa-apa. Mau tukang cilok, tambal ban Iya. itu boleh. Tapi kalau melawan saya Makanya- sarjana dulu. Aku jelaskan. Saya Kan kamu mau sarjana. melawan Uniriva. Syaratnya kalau mau melawan Uniriva, buka kamera, jelaskan legalitasmu sebagai apa, tunjukkan data. Siap, Gina? Siap. Tapi gini, Oke. Oke, buka kamera sekarang. Silakan buka kamera. Nggak ada siap tapi gini. Kok bilang siap tapi gini? Coba buka kameramu. aku mau Melawan saya jangan nanya Ibu takut lah. aja. Kalau Ibu bisa Kalau mau jawab bertanya ini, itu artinya kau nggak mau melawan aku, tapi kau mau belajar sama aku. Bukan- Kau kan bukan tidak bertanya. mau melawan. Kalau Melawan melawan sama itu bertanya apa menyangga bedanya, argumen. Bu? Dengar dulu. Kalau kau mau lawan aku, kau bantah argumenku, itu namanya melawan. nah, Ya, coba kayak aku melawan yang Tuhanmu. mana yang nggak bisa aku bantah, coba. Yaudah aku bilang, Kristen agama yang mengajarkan kebencian. Bisa nggak kau bantah itu? Bisa lah, kami Kristen Mana ya coba. tidak pernah menyebarkan kebencian. Oke. Nah, Yang saya menjajah ngomong ini negara fakta. kita itu Ibu, agamanya Ibu. apa? Enggak, Yang saya Kristen. menjajah negara Dengar kita dulu, Ibu. agamanya apa? Agama saya Kristen. Dengar dulu, Bu. Yang menjajah Sedangkan negara kita Ustadz- agamanya apa? Ustadz aja bilang, Yang menjajah negara ini agamanya yang apa? jadi teroris itulah yang orang Islam. Itu dia dibilang ada videonya. Itu bukan agama, itu orang. Yang kutanya agama. Kau tengok ya. Aku bilang gini, Kristen mengajarkan kebencian. Kau bilang tidak, karena kami tidak Tidak. mengajarkan kebencian. Setahu Itu aku yang menjajah negara. Diam dulu. Kau kalau mau diskusi itu gantian. Katanya kau ngelawan aku kayak gini, kelas melawan aku ini. Iya, Kau coba. mau ngelawan aku kan?
Kau Iya, tengok nih, betul. aku bicara bahwa agama kau mengajarkan kebencian gara-gara kitab Lukas 14:20 nih. Coba. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan dirinya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pertanyaanku, bagaimana cara jadi murid Yesus menurut Lukas 14:26? Silakan kau jawab. Saudara. Kau baca yang dulu. Coba ambil Alkitab, ada Jikalau Alkitab. seorang datang, ya ambil kitabmu. Nah, itulah kalau mau lawan aku pakai data. Jangan kau nggak pernah baca kitabmu, kau pula mau lawan aku. Makanya saya mau lihat Alkitab dulu. Tapi kan Ya udah kau lihat. Ya udah kau lihat, nggak usah banyak bicara. Kalau mau lihat kitabmu, kita lihat aja kitabmu dulu. Jangan sambil ngomong, ya. Biar aku bernarasi dulu. Dengar baik-baik ya. Bagi kalian Kristen yang mau melawan saya, itu levelnya harus setara dengan saya. Apa itu? Minimal seorang sarjana. Kenapa? Saya seorang sarjana zolim kalau melawan orang bodoh. Dengar ya, berdosa saya melawan orang bodoh yang nggak pernah sekolah. Kenapa? Itu sama seperti seorang yang sudah hebat karate melawan orang yang belum pernah latihan karate. Itu namanya zolim itu. Sebagai bentuk pernyataan sikap saya ndak mau zolim. Saya ndak mau memperlihatkan kebodohan seseorang itu terlampau jauh gitu loh. Nah, kalau kalian mau mendebat saya, minimal kalian sarjana. Tapi kalau untuk bertanya ke saya, naik ke Komal ini bertanya tentang agama kalian, agama kak saya, atau ingin memberikan sudut pandang lalu minta konfirmasi ke saya, gimana pendapat Uni, itu siapa saja boleh. Mau tukang tambal ban, tukang cilok boleh. Tapi kalau kalian oten nggak berilmu mau melawan saya, apa yang kalian punya mau melawan saya? Ilmu nggak ada, mau melawan saya yang udah belajar ini 7 tahun saya baca kitab kalian gitu loh. Jadi syaratnya adalah saya punya value. Saya tidak mau melawan orang bodoh, itu termasuk bodoh. Ya, melawan orang bodoh jadi bodoh kita. Maka yang mau mengatakan melawan saya, ini Gina nih kan mau melawan saya nih, harus sarjana dulu. Jangan kau tukang tambal ban, nggak ngerti apa-apa, yang kau tahu cuman tambal ban. Kau bicara pula tentang Tuhan. Kau nggak pernah belajar. Aku bodoh ngelawan kau. Nanti kau bahas tentang jadi kalau ada tambalnya ini panaskan begini, nanti begitu. Atau kau cuman misalnya kau orang nggak pernah sekolah bahasa Indonesia aja kau nggak paham. Aku yang capek dengan kau berdebat dengan orang yang nggak ada ilmu, ya. Aku zolim, berdosaku. Jadi kalau kalian mau melawanku, kalian harus sarjana dulu, atau mahasiswa atau mahasiswi, minimal mahasiswi boleh. Tapi kalau kalian nggak pernah belajar teologi mau melawanku, bodoh aku ngelawan kalian. Jadi aku cuman menjadi bunda gembala kalian, belajar kalian sama aku. Kalau kalian mau bertanya sama aku, mau apapun profesi kalian, pernahkah kalian sekolah atau tidak, aku nggak peduli. Karena aku boleh berbagi dengan orang bodoh sekalipun, supaya kalian pintar gitu. Silakan kau baca kitabmu Gina. Aku mengatakan, aku bilang bantah aku, kan aku bilang nih, orang Kristen itu kalau melawan aku bantah. Aku bilang Kristen mengajarkan kebencian. Datanya mana? Lukas 14:26. Implementasinya mana? Penjajahan di atas dunia diajarkan oleh orang Kristen. Sambil ngapain? Sambil ngajarin Kristen. Pembunuhan yang paling banyak dilakukan oleh dunia, siapa yang lakukan? Orang Kristen. Maka relate tidak? Ketika aku mengatakan Kristen mengajarkan kebencian, itu relate secara tekstual, kontekstual, dan faktual. Tekstualnya tertulis Lukas 14:26. Faktualnya tertulis secara kontekstual itu betul, segala sesuatu harus ditinggalkan untuk menjadi murid Yesus, ya. Makanya jangan songong bang, ngatain mau lawan-lawan saya. Yang ketiga adalah faktualnya, bukti-bukti otentik yang paling banyak membunuh di dunia ini adalah orang beragama Kristen. Maka aku bicara dari sisi apa? Tekstual, kontekstual, dan faktual. Nah, kalian mau membantah? Tunjukkan sama aku bukti bahwa ada sekelompok orang Kristen yang memperbaiki peradaban. Tahun kapan itu terjadi? Tunjukkan sama aku. Salam. Silakan ya, sapa Tante Mika. Ya. Kenalkan diri kalian dulu sama. Silakan Mika, Joshua. moderator. Islam apa Kristen? Aku orang Batak, Kristen lah. Nggak mau aku Islam. Nggak semua orang Udah, Batak tuh nggak Kristen. apa-apa. Sisingamangaraja bukan Kristen. Kau pikir semua orang Batak Kristen? Sisingamangaraja nggak makan babi, orang Batak dia nggak Kristen, dia bahkan dia melawan orang-orang yang mengajarkan agama Kristen ke Tanah Toba. Kau gini loh, lagi pula Ya, kau nggak masuk. Justru aku bangga pemakan babi kayak kau, nih Kristen agamanya. Kenapa di Islam itu agama-agama
Islam agama orang-orang benar, Kristen agama para penjahat dan pendosa. Contoh, Yesus berkata, aku datang untuk para pendosa. 2 orang Kristen mengakui, sudah kurekam videonya, mengatakan Kristen itu agama para pendosa. Jadi kalau kau bilang aku nggak mau jadi Kristen, ya wajar. Diam dulu kau diam dulu. Kalau kau bilang kau nggak mau jadi Islam, aku yang bersyukur. Kenapa? Aku malu punya saudara Islam kayak kau. Masuk komal, ngomong gak sembarangan, gak jelas tahap apa yang kau omongkan, pemakan babi minum tua. Pernah alim itu, agak pernah alim. Nah, kayak gini lah ini, kayak gini aku nih. Kalau kau jadi Islam, aku yang malu. Aku justru Itu agama bangga kau permali. Kristen. Musik Serius, yang beraja, aku justru permali, senang. permali. Iya kan bukan Kristen dia. Kau kan bilang orang Batak itu Kristen, Permali, enggak semua Batak. permali. Iya. Batak, Sejak kapan Kristen? permalin. Iya, memang dia permalin dia terus. Kakaknya kau bilang Kau pikir seluruh Gimana ya? seluruh orang Batak itu harus Kristen agamanya? Banyak orang Batak yang nggak Kristen. Ini benar. Apa ini? Inilah kenapa aku bangga Udah, kau tetap jadi ini. Kristen. Udah, kita tes dulu nih. Kita tes dulu. Joshua. Oh, Joshua. apa? Sebelum Yesus lahir, siapa Tuhan mamanya? Bunda Maria. Sebelum Yesus lahir, siapa Tuhan mamanya? Oh ya bang. Gini. Dia menebus dosa manusia. Dia menebus dosa di dunia ini. Bunda Maria melahirkan. Hei, pertanyaan gini lah. Udahlah, bawa aja. Alhamdulillah Kalau kok. kau mau bertanya aja lah. Jangan nampak kau bikin malu orang Kristen kau di atas ini, ya. Bikin malu orang Kristen, bikin malu orang Batak kau di atas, ya. Iya, ngaku-ngaku Batak, ngaku-ngaku Kristen, tapi nggak nyambung ngomongnya. Bersyukur aku kau bukan orang Minang. Aku bangga kau bukan orang Minang, loh, serius. Untung kau bukan orang Minang. Kalau orang Minang kau udah turun, aku udah tak malu aku. Kau bertanya aja tentang Islam. Ya. Tentang agamamu aja kau nggak paham kok. Gimana pula mau naik kau ke atas? Dengarkan. Kalau orang Islam kali, kalau Allah kali lahirnya gimana? Mana Siapa ada? bapaknya? Tuhan kami nggak dilahirkan. Tuhan kami nggak dilahirkan. Tuhan kami pencipta, bukan yang dilahirkan. Coba bilang. Tuhanku bukan orang, bro. Maknya Nggak bisa dilihat, nggak nampak. memang Tuhan itu tidak bisa dilihat. Di 1 Timotius pasal 6 ayat 16, tidak ada yang bisa melihat wajah Tuhan. Memang nggak bisa dilihat. Beda agama kita ya. Memang beda. Tuhan kau kan orang. Iya beda lah. Ya beda memang. Kami kan menembus dosa manusia. Kalian nggak menembus dosa manusia. Tuhanku bukan tumbal. Allah kalian beda sama kami. Memang beda, bro. Beda lah. Coba Joshua, coba jangan mabuk dulu. Kalau udah nggak mabuk baru naik ke sini ya. Enggak, kakak yang bicara. Coba, ini berapa? Ini berapa, Jo? 1, Ini? 2, Ini? 4. Asik. Nah, turun kau ke bawah. Ini aja 4 tuh tadi nih. Turun ke bawah. Udah turun kan mabuk ini. Dah, kau mandi dulu, baru kau naik ke atas. Mabuk nggak usah naik ke atas. Capek aku ngelawan orang mabuk. Ya, Jack Tarigan. Malam ini Malam Bang Jack Tarigan, silakan. Pertanyaannya, Bang. kenapa disebut keji ya? Oh, ini kekejian histori gereja, kejahatan kekejian sejarah gereja. Karena memang keji, Bang. Membunuh itu keji, memperkosa, memperbudak itu keji. Contohnya inkuisisi selama 500 tahun, perburuan penyihir selama 200 tahun, genosida paksa bertahun-tahun, dan pembunuhan terhadap suku-suku Indian. Itu keji, itu sejarah gereja itu. Dan pembantaian terhadap orang Katarian, orang Islam Spanyol, kemudian inkuisisi terhadap orang-orang yang berbeda dogma. Itu keji sekali itu. Kecuali Anda mau bilang itu bukan perbuatan keji. Enggak. Dan yang paling keji itu adalah Kristen itu muncul karena membunuh Tuhan. Itu bagi kami keji. Aku nggak tahu lah pembunuhan terhadap Tuhan itu bagi kalian keji atau tidak. Aku nggak tahu. Tapi kalau bagi kami, manusia benar dibunuh untuk menyelamatkan orang salah itu keji sekali. Tapi nggak tahu lah, mungkin bagi kalian itu bukan kekejian.
Tapi simpel sini. Kalau Uni tahukah agama dari Nurdin Entok? Apa? Agama dari pelaku pemboman yang sempat pernah viral di Ada masanya. yang paling yang paling besar pemboman itu dilakukan oleh pembom Nagasaki Hiroshima, agamanya Kristen. Kita sebut nasional aja. Oh, kalau di Indonesia Papua apa Uni. bedanya? Kamu kan tanya tadi yang paling terkenal itu bom Nagasaki Hiroshima, Kristen agamanya. Dan bom yang baru bukannya dijatuhkan nasional. di daerah Venezuela tuh Kristen, Donald Trump, Kristen Amerika tuh yang baru saja ngebom di itu. Nggak ngebom Ukraina juga Kristen, Rusia, dan bahkan yang ngebom di Palestina itu disupport oleh orang Kristen. Jadi yang paling banyak membom di dunia ini justru orang Kristen, yang jual senjata orang Kristen. Kalau di Indonesia, ya yang mana udah lama kejadiannya, udah Papua, lama kali Papua kejadian Uni, itu. Papua. Kalau di Papua Papua sampai baru-baru sekarang. ini Kristen. Papua sampai sekarang masih orang Kristen itu kelakuannya tuh. Tapi ada ya. Yang orang- paling banyak orang Kristen, yang paling keji orang Kristen. Yang mana? Mana lebih besar, bom Bali atau bom Nagasaki Hiroshima? kalau saya kan tahunya nasional aja sih. Kalau saya ngomong internasional. Kenapa? kan. Kenapa malu? Kenapa mentang-mentang di Indonesia ini mayoritasnya Islam? Kenapa kejahatannya diukur hanya di Indonesia? Kenapa nggak mau mendengarkan skalanya yang lebih besar? Kenapa nggak maju ke dalam negara yang mayoritasnya Kristen? Malu dengan kelakuan umat Kristen di belahan dunia lainnya? Malu Saya dengan bangga. kekejian yang terjadi? Saya Kalau bangga kamu memang bangga, ya udah. Kamu tahu nggak sejarah gerejamu? gereja yang sekarang atau gereja Ngaku-ngaku bangga dengan agamamu, tapi kau nggak tahu sejarah agamamu itu adalah kebanggaan yang menipu. Maka Kau bilang kau bangga gereja dengan Kristen. Dia Nggak kan akan aku yang- tanya sejarah gereja yang satu biji di Indonesia ini, Dek. Iya, Yang kutanya itu sejarah besar gerejamu, gereja Katolik dan gereja Protestan. Kau tahu nggak Protestan itu muncul kapan? nggak sampai ke situ ilmu kita. Makanya saya ajarin, Protestan baru muncul di abad ke-16. Ketika pertama muncul Protestan itu hasil dari bertengkar dengan paham Katolik. Setelah Kristen Protestan muncul, tokoh-tokohnya Martin Luther, Zwingli, dan John Calvin itu membunuhi orang-orang. Contoh, Zwingli itu membunuhi anak baptis, Servetus, Ichabod. John Calvin juga membunuh anak-anak baptis. Martin Luther membuat buku kebencian terhadap Yahudi yang menjadi asbab Nazi membantai 6 juta orang Yahudi. Itu munculnya Kristen loh. Jadi kedatangan agama kalian itu pasti diiringi dengan pembantaian manusia, baik Katolik maupun Protestan. Nah, kedatangan agamamu ke Indonesia di Tanah Bata itu dibawa oleh misionaris Jerman yang disupport oleh Belanda. Siapa Belanda? Penjajah. Jadi agama kalian itu dibawa oleh penjajah dengan kekejian. Makanya kami beri judul di sini kekejian histori gereja. Nah, gereja-gereja itu banyak kelakuannya yang biadab. Contoh, gereja Anglikan itu dapat duit berinvestasi untuk penjualan budak. Gereja Katolik mengeluarkan bula kepausan untuk menjajah dan memperbudak orang di luar Katolik. Gereja Protestan banyak lagi, ya, terpecah menjadi banyak denom. Kalau orang yang sikira baraba misalkannya percaya bahwa yang sikira baraba itu suci, banyak kalau kita bahas, tapi kita bahas yang besar-besarnya saja. Makanya temanya kekejian histori gereja. Kamu tahu histori, sejarah. Jadi jangan kau bahas yang sekarang itu belum jadi sejarah. Aku membahas sejarah karena judulnya kekejian histori gereja, kekejian sejarah gereja. Kalau bahas sejarah jangan bahas yang sekarang. Lagi pula sekarang mana kita tahu. Jangan-jangan sekarang udah ada pendetamu yang sedang mencabuli anak kecil ini. Kita nggak tahu itu. Jangan bahas sesuatu yang belum nampak. Kita bahas yang sudah ada aja. Makanya kita berjudul adalah kekejian sejarah gereja. Iya. Sejarah yang kita bahas, ilmu sejarah. Itu loh. Pas lah kalau sejarah yang kita bahas belum nampak koruptor yang ada di Indonesia ya. Wah, kok gitu kau bilang? Berarti kau nggak pernah baca ini. Laki si Dewi Sandra itu Kristen agamanya itu. Gereja paling banyak korupsi, kutunjukkan sama kau. Inilah aku bilang. Belum nampak karena kau nggak cari tahu, Dek. Belum nampak sama kau, belum tentu nggak nampak sama orang. Mungkin kau yang nggak baca. Nih, aku tengokkan sama kau. Simpelnya yang Diam dulu. Sebentar. Saya bicara pakai data. Anda kalau bicara juga pakai data nih.
Ya. Ini sejarah besar dan ini adalah paling besar teman-teman ya. Nih, kita lihat di sini nih. Korupsi ya. Kita bicara korupsi. Nih, kita bicara gereja loh ya, bukan orang loh. Tribunpapua.com. Nih datanya. Korupsi dana gereja Katolik di Merauke, Papua Selatan. Jaksa tahan 3 orang tersangka. Nah, jadi kau nggak nampak karena kau nggak baca berita. Makanya baca berita. Kalau kau cari beritanya banyak jumpa. Masalahnya kau baca nggak? Jadi bukan berarti ketika kau bilang kau nggak nampak sama aku, bukan berarti nggak ada kejadiannya, karena kau yang nggak nampak, karena kau nggak tahu. Makanya, ya, kalau kita lihat nih, bahkan kau tengok nih, dana korupsi BTS Kominfo mengalir ke lembaga gereja Katolik. Ini nih. Ini aku nggak bicara sembarangan, ini berita yang aku kutip, ya. Nih, UCA News Indonesia. Dana korupsi kasus BTS Kominfo mengalir ke lembaga gereja Katolik. Tuh. Nih. Johnny Gerard Plate, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang didakwa melakukan korupsi protek BTS 4G. Nih, mengalirnya kemana? Gereja Katolik. Jadi jangan bilang nggak ada. Banyak kalian kalau kalian cari, kalau kalian temukan. Baru itu tahun 2026 itu. Nih. Kejadian-kejadian kayak gini nih bukan ini tahun 2025 nih kalau Papua nih. Ini tahun 2003 nih. Nih tahun 2023 nih kejadiannya, baru 2 tahun yang lalu. Korupsi dana gereja Katolik di Merauke, Papua Selatan, jaksa tahan tersangka. Ini sosoknya tuh, baru. Nih, dana korupsi ini tahun berapa ini rilisnya nih? Nih, mana nih tahunnya nih? Nggak ada tahunnya di sini. 2023 nih. Ini baru 2 tahun ini. Nih dana korupsi masuk gereja nih. Jadi nggak usah kalian itu mengatakan bahwa kami orang baik-baik, nggak mempan di depan orang Islam itu, nggak mempan. Di Rut Pertamina nih 285 triliun. Itu yang terbesar dari abad pertama sampai abad sekarang. Bukan di Rut Pertamina, Rifa Siahaan sama Patra Niaga. Wah, itu. Rifa namanya. Ay, mak bikin malu aku aja. Terus kalau masalah dana hajinya kayak mana nih? Itu kayak mana kita bahas? Dana haji. Ya memang dana haji memang ada, Yakut. Kenapa emang? Yang dikorupsi kan dana haji, uang Ada, umat yang ini tapi haji. sama-sama Kalau ini kan dana negara yang dimasukkan ke dalam Katolik. Iya, Kan aku uang kami bilang, pun juga. kalau kau mau mengadu-adu itu, kubongkarkan nanti lebih banyak Kristen kelakuannya. Gini ya, kalau di Indonesia ini koruptornya lebih banyak Kristen, itu ngeri loh, karena Kristen minoritas di sini. Harusnya nggak banyak kalian, harusnya yang paling banyak Islam. Harusnya di negara yang mayoritasnya Islam ini, yang paling banyak besar korupsinya itu harusnya orang Islam. Tapi lucunya kalian yang minoritas kok kalian yang paling banyak jumlah korupsinya gitu loh. Lucu kan? Kalian minoritas padahal loh. Simpelnya gini nih, berarti kan ada yang salah, ada yang benar di setiap agama yang dianutnya. Itu Jangan kau bilang agamanya, itu orang beragama. Makanya aku bilang, bedakan antara orang dengan agama. Agama itu sistem kepercayaan. Orang beragama, orang yang menganutnya. Kalau orangnya bejat, maka nggak ada kaitan dengan agama. Kenapa? Perilaku manusia bisa dipengaruhi agama, tapi tidak semua perilaku manusia itu dipengaruhi oleh agama. Ada orang yang mengaku-ngaku beragama, tapi dia nggak paham agamanya, makanya dia jadi biadab. Tapi kalau di Kristen, kejahatan gereja itu pakai dalil. Contoh, Inkuisisi itu ada dalilnya, kitab Lukas. Santo Agustinus yang menerjemahkannya, memahaminya. Apa dalilnya? Jika mereka tidak mau aku menjadi rajanya, bawa di hadapanku penggala dia. Itu ajaran kalian. Kalau kami korupsi, mana dalilnya di Al-Quran? Ada nggak ajaran dibolehkan korupsi dalam Islam? Kalau di agamamu kutunjukkan, Tuhanmu di perjanjian lama ya menjual daging busuk itu boleh kepada orang di luar Yahudi loh, tapi ke Yahudi nggak boleh. Ini kutunjukkan. Kalau di agama kalian Tuhanmu pernah mengizinkan gitu loh, ya. Bahkan Tuhanmu banyak, Tuhanmu mengambil menyuruh menjajah, menyuruh, ini banyak dalilnya aku ada.
Tuhanmu pernah lakukan itu di dalam kitab perjanjian lama. Nah, beda dengan agama Islam. Di agama Islam tidak diizinkan korupsi, bahkan kalau mencuri itu potong tangan. Siapa yang mencuri dalam Islam itu dipotong tangan, tapi yang memotong tangan itu bukan kami. Di mute Mika dulu, Dek. Jadi kita di sini di mute dulu, Mika. Ya. Gini ya, Jack, kita di sini membahas agama, bukan membahas perilaku orang. Kalau perilaku orang, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik, semua ada penjahatnya. Yang kita bahas agama. Makanya saya bilang, ketika saya membuat judul kekejian histori gereja, ini agama. Kenapa ini agama? Karena ini lembaga agama. Kalau ada pondok pesantren yang mengizinkan melegitimasi untuk memperkosa dan membunuh, berarti pondok pesantrennya yang biadab. Tapi di pondok pesantren itu ada ustadznya. Ustadz ini yang biadab, bukan ponpesnya. Karena belum tentu satu ponpes itu sepakat. Tapi kalau gerejamu semua sepakat. Keluar pernyataan paus, kalian percaya karena Katolik menganut istilah infalibilitas. Ketika Paus Urbanus kedua mengajak untuk perang salib, semua orang ikut. Artinya divalidasi oleh seluruh pengikutnya. Kalau kalian bicara kejahatan di pondok pesantren, ada ustadz, dia petinggi di pondok pesantren itu. Belum tentu semua orang sepakat dengan kejahatannya. Kalau di Katolik, satu keputusan paus semua mengikuti. Contoh, diizinkan untuk memperbudak orang Islam. Nama dogmanya adalah Dum Diversas. Dikeluarkan tahun 1914-an ya. Nah, kemudian dan lucunya, oke lah kita anggap kejahatan personal. Tapi yang lucunya kok banyak di gereja itu kejahatan seksual ini. Anak kecil kok banyak jadi korbannya ratusan ribu. Di pondok pesantren muridnya tuh banyak loh. Pesantren di Indonesia ini banyak. Ada nggak korbannya sampai ribuan? Nggak ada. Tapi di gereja yang kosong aja korbannya sampai ribuan. Gereja itu pengikutnya sedikit loh. Pondok pesantren, coba kau bayangkan, pondok pesantren itu stagnan, orangnya banyak loh. Pondok pesantren itu banyak. Ada nggak satu pondok pesantren yang memperkosa korban anaknya sampai 1000? Nggak ada, 200 saja nggak ada sampai sekarang ku dengar. Tapi kalau Kristen, gereja-gereja korbannya sampai ribuan, padahal penghuninya sedikit loh. Ngeri loh. Nih ku tunjukkan nih ya, korbannya banyak. Nih merata lagi di seluruh dunia. Contoh ini, 216.000 korban pelecehan seksual terhadap anak ditemukan dalam gereja Katolik Prancis. Ini gereja yang bermain. Nah, ada tidak kamu mendengarkan sebuah berita orang Islam, kalian ke gereja sekali seminggu, sempat-sempatnya pendeta kalian melecehkan anak-anak ribuan. Kami yang ke masjid tiap hari loh. Ada nggak kau tengok pelecehan anak kecil di masjid korbannya 100 orang? Ada nggak? Gereja kalian datangin tuh cuma sekali seminggu loh. Pelecehannya ribuan. Untung nggak tiap hari kalian ke gereja. Sempat kalian tiap hari ke gereja, berapa korbannya itu? Sekali seminggu aja korbannya ribuan. Apalagi kalau sempat kalian korbannya ke gerejanya tiap hari. Kami, masjid kami itu tiap hari 5 kali sehari. Bukannya nggak ada anak kecil. Ada kau dengarkan itu? PBB menyentil masjid karena memperkosa anak-anak. Pondok pesantren itu anak-anak tinggal di situ loh. Ada nggak korbannya yang ribuan? Anak kecilnya tinggal di situ loh. Ada nggak korbannya ribuan? Apalagi kalian punya asrama gereja kalian. Ke gereja aja sekali seminggu loh, ribuan pantat anak kecil bolong. Di masjid kami 5 kali sehari ke masjid. Anak mana yang nggak ke masjid? Gitu. Kalau kalian bilang ustadzmu tukang cabul, loh penerima Nobel Uskup Belo aja, ini penerima Nobel loh. Penerima Nobel perdamaian namanya Uskup Belo itu mencabuli anak kecil. Kalian loh, uskup kalian yang terkenal seluruh alam semesta dunia ini loh, dapat piala Nobel lagi, mencabuli anak kecil. Bahkan PBB itu bahkan menyinggung Vatikan loh, ya, mengecam Vatikan karena pelecehan seksual. Nggak bisa kalian bandingkan dengan ustadz-ustadz kami. Nggak bisa, tidak bisa kalian katakan berbandingkan dengan ustadz. Ustadz itu nggak bawa pondok pesantren karena nggak ada tuntunannya. Kalau di gereja ajaran kalian kan selibat,
Kalian pasturnya gara-gara ajaran Yesus nggak nikah, pasturnya nggak nikah, dikekanglah hawa nafsunya sendiri, ternyata nggak kuat. Naturnya dilawan, ujung-ujungnya seksnya disalurkan kepada bocil. Itu Katolik nih, kita Protestan gimana ya? Loh, siapa bilang Protestan? Saya punya data banyak loh Protestan melakukan hal yang sama loh. Ini kalian nih. Ini kalian giliran kejahatan Kristen kalian bilang kami kan Protestan. Ini kutunjukkan Protestan kali dulu nih. ngomongkan itu nggak enak, nggak masuk juga, nggak fungsi rasanya. Iya, aku tunjukkan samamu dulu. Di gereja Protestan juga banyak kelakuan itu. Ini kutunjukkan samamu. Aku juga punya data. Kau pikir aku ngumpulin yang Katolik aja? Kutunjukkan ini. Gereja yang Protestan juga sama, melakukan hal yang sama. Nih, mana nih? Nih. Contoh di Indonesia lah contohnya. Jadi kalau kita bicara pelecehan ini merata ini. Nih. Ada nanti aku kasih gereja Protestan di luar negeri yang banyak. Pelecehan seksual berkedok pengudusan di Bogor terjadi 2009. Korban trauma dengan pendeta laki-laki. Nih loh. Nih aku carikan yang Protestan banyak. Jadi kalau kalian mau mengadu-adu gitu, Katolik itu lebih dulu daripada Protestan. Jangan kalian merasa bahwa kalian lebih benar daripada Katolik. Jangan kalian bilang kami Protestan, lebih banyak. Kalau kalian mau lihat di gereja-gereja Protestan justru parah-parah. Philadelphia, parah kalian. Nggak usah kalian bilang di sini kami bukan Katolik, kalian Protestan. Kalian pikir kalian Protestan kalian lebih baik daripada Katolik? Enggak, bro. Saya punya datanya semua nih. Saya sudah simpan data-datanya nih. Dan ini gereja Protestan juga nih. Nih. Banyak saya dapat data-data nih. Jadi gitu. Tidak sebanding kejahatan di gereja kalian yang kalian seminggu sekali datang ke gereja, korbannya banyak. Kami tiap hari datang ke ini. Tiap hari kami datang ke masjid. Sudahlah kami tiap hari datang ke masjid, banyak pula orangnya lagi 5 kali lagi sehari. Ada kalian dengarkan itu pelecehan seksual di masjid korbannya sampai ratusan orang? Nggak ada. Gitu. Silakan kita bahas ini aja. Apa pertanyaanmu tentang agama gitu loh. Udah gitu aja. Mau nanya tentang surat 2 kalimat syahadat. Kenapa 2 kalimat syahadat? Itu Nih, ada di tengok nih, Al-Quran. ini gereja Protestan nih. Nih, kamu tengok nih. Ini dari situs jawaban.com. Skandal kekerasan seks guncang gereja Southern Baptist di Amerika Serikat, korban termuda berusia 3 tahun. Nih, gereja Kristen Protestan terbesar di Amerika Serikat yaitu Southern Baptist Convention tengah diguncang skandal kekerasan seksual. Laporan media-media lokal mengungkap bahwa ratusan pemimpin dan relawan gereja dituduh melakukan kekerasan seksual sejak tahun 98. Seperti dilansir dari AFP, penyelidik berhasil mengungkap bahwa 380 ini pelakunya loh, bukan korban loh. 380 pemimpinnya loh. Gereja, 380 pemimpin gereja dan relawan gereja menghadapi tuduhan publik atas kekerasan seksual. Tuduhan tersebut kebanyakan datang dari pria dan wanita muda yang melaporkan bahwa mereka dipaparkan dengan pornografi hingga mengalami pemerkosaan dan hamil. Dilaporkan jumlah korbannya 700 nih. Ada di masjid kami jumlahnya sampai 700 gini. 700 ini Protestan ini loh. Gereja Protestan terbesar lagi. Ini tahun 2019 nih. Dari tahun Jadi kalau kita bicara 2019 kurang lebih 20 tahun loh. Masa mau dibahas? Nah, terus? Totalnya 700. Loh, 20 tahun. judulnya di sini kekejian histori gereja. Kok nggak ngerti nih? Bukan masalah nggak ngertinya, kita simpelnya ya. Nah, terus? 20 Simpelnya tahun apa? 20 tahun Iya, terus dikalikan mau 235. kau mau ngapain? Enggak aku tanya, kau kesini mau ngapain? Kau kesini mau ngapain? Di sini kita kan temanya kekejian histori gereja. Bahkan ini sejalan karena ini adalah perjalanan panjang gerejamu. Kau kan bilang tadi, ku tanya dulu kau. Kau bilang tadi itu gereja Katolik. Sekarang aku tunjukkan kau gereja Protestan. Apa mau kau jawab? Kan itu. Aku memberikan kau data atas jawaban kau. Itu pertama di Prancis, yang kedua Terus? kita Karena yang ketahuan di Prancis belum ketahuan di Indonesia. Dan bahkan Indonesia aja udah kutunjukkan data. Nih kutunjukkan datanya di Bogor nih. Kan aku tunjukkan datanya di Bogor nih. Apa ini anak ini nih?
apa yang kau elakkan? Ini apa ini? Pelecehan seksual berkedok pengkudusan di Bogor terjadi sejak tahun 2009. Kejadiannya sejak tahun 2009, artinya masih berjalan sampai detik ini, sampai berita ini dirilis. Kejadian ini sejak, bukan kejadiannya pada tahun 2009, bukan. Kejadiannya sejak 2009 sampai detik berita ini dirilis tahun 2022. Kau tahun berapa sekarang ini? 2022. 2026. Iya, 2026. ya berapa tahun jaraknya itu? 2022 ke 2009 udah 10 Itu tahun lebih. apa problem? Ya apa? Yang kau mau sampaikan apa? Jadi kau pikir Itu kalau orang dalam Ya, web terus itu masalahnya apa? Rasanya cuma satu itu loh. Ya Nggak terus gitu. apa masalahmu? Iya, Ya, terus maksudnya gini. terus yang kutunjukkan data tuh apa? Kristen hebat gitu, Kristen agama benar gitu. Kalau kutunjukkan data gini, Kristen agama benar. Terus jadi kau membela dengan mengatakan begini begitu tuh poinmu apa? Apa yang mau kau sampaikan? Ya aku tadi kan mau bilang 2 kalimat syahadat itu ada di Al-Quran. Perintah 2 kalimat syahadat ada. Nih, kutunjukkan sama kau. Bentar dulu. Enggak payah gitu. Maksudnya gitu. Nggak usah kau atur, aku lagi tunjukin deh. Ini Kristen ini boleh, kadang-kadang boleh, lucu loh. boleh. Kau bertanya tentang agamaku, aku menjawab pakai data, kau pula yang ngatur aku deh. Boleh nih, boleh. Tadi Nah, kutunjukkan, ku bantah omonganmu, tapi kau bicara itu kan ini apa gitu loh? Maumu apa? boleh. Monggo. Kita dulu. Bentar ya. Kita di sini diskusi, kami mengedukasi, bukan mengikuti mau kalian nih. Kita tunjukkan teman-teman. Nanti kalau aku tanya balik, berarti sorry, aku tanya sebelum kamu kasih jawaban. Aku mau tanya sama kamu sebelum ku kasih jawaban nih. Menurut kamu penting nggak dalil tentang agama? Penting nggak? Penting nggak, bro? penting sih. Penting. Berarti kalau ada perbuatan yang tidak ada dalilnya dalam kitab kita, berarti itu boleh dikatakan kalau itu adalah ajaran karangan. Enggak juga semua yang kita perbuat Lah terus berdasarkan kalau ajaran begitu agama. apa tujuan kita diskusi ini? Tujuan kita diskusi kan menunjukkan bahwa setiap yang kita imani ada dalilnya. Makanya aku kasih kau dalil syahadat kan? Dan enggak? Nah, Bener. nanti kalau kutanya sama kau, ada nggak dalilnya begini-begini? Kalau kau nggak bisa tunjukkan, mau nggak kau mengakui kalau di agama kau itu ada ajaran yang nggak ada dalilnya? Mau nggak? Ya kita tengok nanti. Oke, siap ya teman-teman. Perhatikan omongan saudara kita ini ya. Nah, kutunjukkan samamu. Control find. Nih, di Quran surah Ali Imran ayat 18 syahadat tentang Allah. Bentar. Oke, kita tunjukkan Quran surah Ali Imran ayat 18. Nanti aku tanya samamu ya, dalil merayakan Natal, oke? Tunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada berarti itu adalah ajaran karangan manusia ya. Kita di sini diskusi itu harus adil. Kau minta data, aku juga minta data. Ya, nih. Ini dalil tentang syahadat ya. Nih. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, syahadallah, asyhadu dari kata syahada. Syahadallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimu bil qist. Nah, ini apa perintahnya? Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil begitu bahwa nih, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Ya, itu saja tentang Allah. Ya, sekarang kutunjukkan. Sekarang kutanya samamu dulu. Coba kita sama-sama ini, sama-sama biar adil nih. Saya minta kepadamu dalil di kitabmu tentang Natal. Atau nanti ku minta dalil tertunggal ke berat nanti. Ya, dalil tentang Natal aja. Sekarang Jack tadi kan. Dalil tentang Natal sejauh ini saya belum dengar, tapi itu kan seperti perayaan ulang tahun. Ya, Berarti memang kau akui kalau itu ajaran karangan manusia. bukan ajaran karangan, itu tradisi yang dilakukan. Bro, tadi Contoh. tahu nggak? Tadi kita udah sepakat loh di awal loh. Kalau tidak ada dalilnya, maka kita sepakati itu ajaran karangan manusia. Iya, kau bilang begitu tadi. Tadi lihat nanti, karena posisinya apa? Yang saya sebut apa? Saya bukan bilang Ajaran.
Saya tanya, ketika dalil Natal tidak ada, bisakah kau jujur mengakui bahwa ajaran Natal itu ajaran karangan manusia? Nih, sejauh ini saya belum pernah Kenapa diajarkan- saya ini kalau bertanya ke orang Kristen, giliran mereka yang sepakat dengan parameternya, kenapa mereka kabur? Tadi kau yang bilang kok, kamu minta data ke saya kasih data. Dengar Saya baru baik-baik. tanya situ. Kamu Saya- minta data. Ya memang cuma satu itu kan, aku mau menunjukkan kau ini jujur Belum. atau tidak. Saya belum tanya, saya Kau- cuma baru nyebut 2 kalimat syahadat. Nih, Iya, udah, asyhadu tunggu alla dulu. ilahu. Saya cuma baru bentar dulu. tanya. Sebentar, Saya belum aku bentar menyampaikan dulu. pertanyaan Kenapa nih. kau ini kayak gini Kristen? Kenapa Kristen ini maunya bertanya aja? Aku mau menunjukkan kalau kau itu adalah orang yang munafik. Saking munafiknya kau tuntut ayat kepada kami kasih ayat. Ketika aku tuntut ayat sama kau nggak ada. Lalu kau bilang, ya aku nggak bisa katakan itu ajaran karangan. Kan ini hewan ini namanya. Kau minta aku kasih data. Aku kasih data. Bahkan dalam Al-Quran ku tunjukkan kau banyak ayat tentang dalil syahadat itu, perintah untuk mentauhidkan Allah nih. Pertanyaan Quran surah Ali Imran, Quran surah Al-Ikraf. Diam dulu kau bukan bos di sini. Syahadat tentang nabiku, Quran surah Al-Fat ayat 29. Muhammad itu utusan Allah. Banyak sekali. Nah, perintahnya mana? Ini kutunjukkan kau hadisnya. Pertanyaanku adalah, ketika kau minta data, kutunjukkan datanya. Kutanya data merayakan Natal, kau nggak bisa tunjukkan. Kenapa kau nggak mau mengakui kalau Natal ajaran karangan manusia? Kenapa? Kau hipokrit kau. Dada aja kau ini. Ini sudah lama. Seperti perayaan Mau ulang tahun, sudah ada lama pertanyaan kayak mau di sudah Al-Quran. baru kutanya, itu ajaran ulang tahun Tuhan apa? atau Ada ajaran di manusia Al-Quran. biasa? Hei, itu ajaran Tuhan atau ajaran karangan manusia? Nih, Sahih Bukhari 788. Kutunjukkan Sama kau seperti bagaimana. perayaan ulang tahun. Apakah ada di Al-Quran? Iya, Saya tanya. ajaran karangan dah itu. Jawab. Bukan. Jawab. Itu melakukan Ajaran siapa tradisi itu? leluhur. Ajaran siapa? Tradisi itu apa Melaksanakan nama? tradisi leluhur. Tradisi itu ajaran manusia. Tradisi itu ajaran karangan manusia. Manusia yang mengarangnya. Berarti kau akui Natal itu karangan manusia. Inilah aku bilang Kristen ini kenapa mereka malu mengakui Nih, diksi yang izinkan tepat. sebentar. Diam kau dulu. Kau dari tadi bertanya, ku jawab, ku balikkan sama kau, kemana-mana kau kabur. Hei, di sini orang di sini ini dapat ilmu, bukan ngikutin mau kau. Kristen di sini bukan jadi bosku. Di sini Kristen dapat ilmu sama aku. Contoh, aku menuntut otakmu. Otakmu bilang kalau ada sebuah ajaran nggak ada dalilnya, berarti itu karangan manusia. Kita sepakat tadi di situ. Ketika ku tanya dalil Natal, kau nggak bisa tunjukkan. Kenapa kau nggak mau mengakui Natal karangan manusia? Kenapa kau ganti bahasanya? Itu tradisi yang sudah lama. Justru aku bisa tunjukkan Natal itu adalah tradisi pagan yang kalian ikuti, karangan manusia. Kenapa kau nggak mau mengakui? Karena kau sadar mengikuti ajaran karangan manusia itu bukan ajaran agama. Kau mau menyerang Islam, kau pikir mungkin syahadat itu nggak ada dalilnya dan perintahnya. Aku tunjukkan sama kau perintah dari Nabi Muhammad tentang syahadat. Lafaznya persis sama seperti itu. Saya Jangan cuma mau tanya. nih. Diam dulu kau, selesai dulu aku. Kau tengok nih nabiku ngajarin asyhadu alla ilaha illallah itu. Nih, dalam Al-Quran perintah eksplisitnya jelas. Kutunjukkan tadi sama kau. Katakanlah bahwa Allah itu tiada Tuhan selain Dia. Tuh udah kutunjukkan sama kau. Cara bersyahadat itu diajarkan sama nabiku. Nih, nabiku, hadis sahih nih. Nih, Nabi Muhammad berkata apa nih? Maka jika seseorang dari kalian salat, hendaklah ia membaca at-tahiyyatu lillahi wa salatu wa tahiyyabat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya. Kemudian di sini kau tengok nih. Kemudian nabiku mengajarkan apa? Dan lanjutkanlah dengan bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Kau tengok nih. Nabiku mengucapkan, kami mengikuti. Jadi ketika kami mengucapkan kalimat syahadat, itu perintah nabiku. Nah kau mengikuti Natal itu perintah siapa? Nggak usahlah menuhankan dan menyembah Yesus itu perintah siapa? Ada nggak dalilnya perintah menyembah Yesus? Kita belum konfirmasi tentang itu loh nih. Ini belum tanya Yesus itu Tuhan apa bukan dengan saya loh. Aku nggak nanya itu. Kenapa kok kau pula yang ngatur aku dia Tuhan atau tidak? Kenapa aku yang kau atur? Aku bertanya, tradisi Natal itu karangan manusia atau ajaran Tuhanmu? Itu yang ku minta. Belum lagi ku tanya itu.
Jangan kau pula ngatur aku mau bertanya apa, Dek. Di sini kau yang bertanya dan belajar. Sudah aku bilang, usahaku itu nggak sia-sia di sini. Aku bukan pembantumu. Ketika kalian minta dalil sama aku kasih dalilnya. Kalian tolak ya silakan. Tapi balikkan dulu kepada diri kalian. Kalau Natal itu tidak ada dalam Bible, kenapa kau tidak mau mengakui kalau itu karangan manusia? Kenapa? Kenapa kau malu mengakui itu karangan manusia? Bukan malu mengakui, karena itu memang bukan karangan manusia. Oke, apa yang disebut dengan karangan manusia? Coba definisikan sama aku karangan manusia. Coba. Ajaran karangan manusia itu dibuat oleh Bareng aja 30 menit lagi kok. Perayaan Natal itu adalah perayaan mengikut tradisi leluhur kan? siapa yang membuat tradisi itu? Siapa yang membuat tradisi itu? Ya leluhur sebelumnya lah. Siapa? Orang kan manusia bukan? Ya, Ya berarti itu tradisi karangan manusia. ya tradisi kan bukan ajaran. Saya bilang kan bukan ajaran. Memang bukan Tradisi itu ajaran. apa? Tradisi itu apa? Di Natal di Kristen diajarkan merayakan Natal nggak? Tradisi itu jadi ajaran di agamamu loh. Saya nggak pernah Tradisi itu- diajarkan untuk merayakan Natal. Kau Kristen apa? Protestan. Protestan tidak merayakan Natal. Kami merayakan Natal. Ya sudah, diajarkan nggak kau merayakan Natal? Enggak. Kalau kau nggak diajarkan merayakan Natal, kenapa Natal bisa ada? Berarti muncul gitu aja tanpa diajarkan. Goblok Bukan ini orang yang ini. itu bahasanya. Uni itu. Nggak usah Makanya diajarkan. jangan kita Ajaran manusia. adalah sesuatu Punya yang akalnya. ditanamkan dan diajarkan, diperintahkan untuk dilakukan. Itu namanya ajaran. Ngerti arti ajaran nggak? Diajarkan. Saya ngajarkan anak saya supaya pakai baju terbalik. Berarti saya yang ngasih tahu, pakai baju terbalik ya. Kristen Protestan ngajari merayakan Natal nggak? Merayakan. Diajarkan nggak di gereja merayakan Natal? Diajarkan. Buktinya kalian rayakan. Gimana kau ini? Bahasa Indonesia aja kau berapa nilainya ini? Ajaran itu apa? Apa-apa yang diajarkan kemudian dilaksanakan. Apa salah satunya? Natal. Natal ini ajaran nggak? Ajaran. Kalau nggak ajaran ngapain kalian rayakan? Ngapain kalian kait-kaitkan dengan agama? Mengikuti tradisi leluhur untuk merayakan lahirnya juru Ya kenapa kau nggak loh? Tunggu. Natal itu merayakan lahirnya juru selamat. Ada dalilnya Tuhanmu lahir tanggal 25 Desember. Itulah uni kan. Ada rupanya. Detail itu. Ada rupanya tertulis Tuhanmu lahir tanggal 25 Desember. Seperti Isra Mi'raj. Ada rupanya Kami tertulis. nggak lahirnya pernah diperintahkan Nabi merayakan Isra Mi'raj. Kami nggak pernah diperintahkan merayakan hari lahir Nabi Muhammad. Setidaknya kami tahu Nabi Muhammad lahir kapan. 12 Rabiul Awal, hari Senin. Sekarang aku tanya, ada tidak bukti-bukti dalam teks agamamu mengatakan Tuhanmu lahir tanggal 25 Desember? Itu dari Ini kau tengok. Kau tahu nggak Natal itu asalnya dari mana? Ini nih, kau kasih kau ilmu deh. Udahlah, dari mana banyak bertele kau bermain diksi bahasa Indonesia kau. Belajar bahasa Indonesia aja kau di SD, jangan sama aku. Nih ya. Kau tahu nggak Natal itu dari festival Romawi Saturnalia. Ini dia. Ini nih, kelahiran dewa Saturnus. Ya, Sola Invictus. Festival Romawi yang paling populer didedikasikan untuk dewa Romawi Saturnus. Pengaruh festival ini terus terasa di seluruh dunia barat sekarang, yaitu Natal. Awalnya dirayakan tanggal 17 Desember. Saturnalia diperpanjang pertama menjadi 3 dan akhirnya menjadi 7 hari. Tanggal tersebut dikaitkan dengan musim tanam musim dingin. Dengan di Italia modern berlangsung dari Oktober hingga Januari, sangat mirip dengan Kronia Yunani. Nah, dan kemudian di sini dikatakan, ya, Saturnalia inilah yang dijalankan oleh Kristen mengikuti tanggal bulan-bulan Desember. Nih, pengaruh Saturnalia, nih kau tengok nih. Pengaruh Saturnalia terhadap perayaan Natal dan Tahun Baru telah berlangsung secara langsung. Nih, bukan aku yang bilang. Berarti Natal itu karangan orang Romawi yang kalian ikutkan jadi tradisi. Nah, kenapa aku bilang kami umat Islam ini adalah umat yang apabila menjalankan syariat dan agamanya itu ada dalilnya semua. Contoh, waqimus sholat, dirikan sholat. Bagaimana cara sholatnya? Nabi kami yang ngajarkan. Kalian ke gereja ada nggak ajarannya sama Yesus? Joget-joget gitu ada ajarannya sama Yesus? Menuhankan Yesus ada nggak dalilnya?
Menjadi Kristen ini nggak makan babi ini ada. Yang mengatakan babi halal, segala makanan halal, itu bukan Yesus, tapi penulis kitab kalian. Kalian itu bukan pengikut Yesus, kalian itu pengingkar ajaran Yesus. Yesus bilang dia anak manusia, kalian bilang dia anak Tuhan. Gitu loh. Jadi ketika kau sok kritis di hadapanku, minta dalilnya, uni syahadat, kutunjukkan dalilnya. Bahkan langsung dari nabiku yang berkata. Kalau orang berbicara, Uni langsung potong. Makanya Uni nggak senang dipotong. Saya Yaudah. Sekarang kau bicara, pertanyaan aja. Kalau kau nggak bisa menjelaskan, bertanya aja. Karena ngapain kau jelaskan dari tadi? Kau sibuk urusin bahasa aja. Bukan gitu diksinya. Bukan saya mau menjelaskan, bukan. Kan saya tanya tadi syahadat benar di Al-Quran bukan. Kalau benar di Al-Quran, penulisan Al-Quran itu seperti apa gitu? Penulisan Al-Quran seperti apa ya? Seperti biasa lah, ditulis di tempat-tempat yang bisa penulisannya bisa ditulis. Di zaman Rasulullah, penulis Al-Quran itu adalah sahabat-sahabat sendiri. Mereka menulis di atas riko, di atas kulit. Kemudian di zaman Umar, di zaman Abu Bakar Siddiq dimushafkan. Di zaman Utsman diambil mushaf yang telah dimushafkan itu, kemudian disalin kembali. Seperti biasa manusia menulis lah dengan tangannya. Secara tidak langsung Al-Quran dituliskan oleh manusia. Kitab Al-Quran ditulis, Al-Qurannya lafasan. Kamu tahu arti Al-Quran itu? Al-Quran itu dari kata qira'a yaqra'u Qur'anan, yang dibaca dan dilafazkan. Contoh, Rifa, baca Quran, siap. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang teks yang gue baca? Enggak. Aku nggak baca teks apa-apa. Aku melafazkan, mengulangi kembali bacaanku. Karena itu bacaan. Bacaan itu bukan hanya melihat yang ditulis terus dibaca, tidak. Melafazkan juga dari kata qira'a yaqra'u Qur'anan. Yang ditulis itu ya kitab Quran. Kalau Quran yang dilafazkan yang nggak ditulis lah, dihafalkan. Nah, sekarang silakan pertanyaan selanjutnya apa? Menurutmu pertanyaan ini kira-kira, nih ya pertanyaan kamu tentang Al-Quran ini, kalau kamu bandingkan dengan kitabmu, kalau kitabmu sendiri gimana? Mengerti tentang kitabmu, penulisannya? Kalau enggak biar bunda yang ngajarin nih. Saya ngajarin ya. Maksud Saya kan, bandingkan nih kedua ilmunya nih. Kalau kitab Anda itu ditemukan catatan-catatan yang tidak tahu siapa penulisnya, kemudian dikumpulkan, lalu gereja-gereja mengambil kitab itu sebagai panduan keyakinan, padahal nggak tahu siapa penulisnya. Kalau Al-Quran ini perkataan Allah yang dibawa malaikat Jibril, berangsur-angsur turunnya selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad, dan setiap bulan Ramadan Nabi Muhammad didengarkan bacaannya oleh malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad mengajarkannya kepada sahabat, sahabat mendengarkan lalu ditahsin kembali, diperdengarkan bacaannya, disebarkan kemudian kepada generasi setelahnya. Jadi Al-Quran ini sebenarnya penjagaannya dengan metode hafalan. Tidak bisa dirubah dan diganggu. Kenapa? Panjang pendeknya aja ketahuan kalau salah. Nah, kalau kitab Anda itu ditulis oleh manusia yang tidak tahu siapa, bahkan Katolik mengakui itu. Kemudian dikumpulkan oleh entah siapa, distandarisasi oleh entah siapa, oleh gereja masing-masing. Makanya Ortodok punya 83 kitab, Katolik punya 72 kitab, Protestan cuma 66. Kalian itu punya standar masing-masing. Kitab aja kalian berselisih, apalagi ayat-ayat di dalamnya. Kalau Al-Quran itu perkataan Tuhan yang didiktekan kepada Nabi, Nabi dengar nih. Setelah Nabi dengar, Nabi itu menghafal juga. Lalu Nabi ajarkan ke sahabat, sahabat menghafal. Pada saat itu rata-rata kehidupan para sahabat menghafal Al-Quran, berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran. Mereka menghafal Al-Quran itu selama 23 tahun. Karena Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur, nggak langsung jebuk dari langit turun terus dihafalkan gitu, enggak. Dihafalkan pelan-pelan. Seperti anak-anak kami yang kecil menghafal Al-Quran bertahun-tahun. Nah, jadi penjagaan Al-Quran itu sangat-sangat terjaga. Tidak mungkin didistorsi seperti kitab kalian yang dirubah-rubah, ditumbal sulam, ditambah, dikurangi, bahkan ada dongeng di dalamnya. Diakui oleh sekolah kalian dongengnya ada. Gitu. Itu perbedaan. Kitab saya perkataan Tuhan, kitab kalian karangan manusia. Nanti ganti temanya, kitab karangan ya. Itu perbedaan kita yang sangat-sangat mencolok, yaitu kitab kami perkataan Tuhan, kitab kalian karangan manusia. Dan itu diakui oleh diakui oleh scholar kalian loh.
Jadi kalau kalian yang nggak belajar ini bilang enggak, ya saya mau bilang apa? Orang petinggi-petinggi kalian yang belajar bilang itu diakui sebagai karangan manusia, karena memang nggak tahu siapa penulisnya. Begitu. Silakan bertanya aja. Apa yang mau kamu tanya lagi? Tolong pertanyaanmu itu jelas standing pointnya loh. Contoh kamu bertanya kayak gini, kamu arahnya mau kemana? Karena kalau saya bertanya gini nih, apa alasan kitabmu dikatakan suci? Saya punya alasan kenapa saya bertanya begitu. Saya bertanya itu supaya kita bisa membandingkan beberapa kitab yang dianggap suci, karena nggak mungkin kitab suci itu banyak. Kitab suci itu pasti satu. Nah, maka kitab yang dianggap suci ini kita banding mana yang layak dikatakan suci dan apa bukti-bukti kesuciannya. Tapi kalau kitabmu nggak ada bedanya dengan buku porno atau buku karangan manusia, lalu kenapa dikatakan suci? Nah gitu. Nah maka pertanyaanmu itu tolong jelaskan kepada saya, kira-kira pertanyaanmu ini standing pointnya arahnya kemana? Coba silakan. Silakan Jack. Terima kasih, izin turun aja nih, lanjut ke depannya aja. Berat saudara. Belajarlah dek. Ilmu itu mahal. Jangan menolak kebenaran karena kesombongan hatimu. Kalian kenapa jadi Kristen? Karena kalian menolak kebenaran. Ada yang baik yang Kristen yang belum tahu. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.